Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk melewati sepanjang hari yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Saudara tidak sendiri, tetapi Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus menyertai kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama untuk mendengarkan renungan firman. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami proklamirkan hari ini adalah hari yang sangat baik yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah. Kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan baru bagi kami. Urapan Allah atas setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mapan di tengah kesulitan. Puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pemahaman kita tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah dipelihara Tuhan artinya tanpa kesusahan? Apakah dipelihara Tuhan artinya tanpa kegagalan? Ataukah artinya dipelihara Tuhan itu tanpa penyakit yang menyerang tubuh kita? Bapak Ibu, tidak. Tentu saja tidak. Bisa saja hal-hal tersebut menyerang saudara dan saya. Sebab dunia ini bukanlah habitat yang menyenangkan bagi orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pergumulan, penderitaan, pertentangan, kesulitan, itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di dalam dunia ini. Dari rumah mewah atau istana sampai kepada rumah-rumah yang sederhana. Saudara sekalian, di sana ada kesulitannya masing-masing. Setiap orang, termasuk kehidupan orang benar, memiliki pergumulannya sendiri-sendiri. Bapak Ibu, tetapi di dalam tekanan yang saudara dan saya hadapi, Tuhan berjanji. Tuhan berjanji bahwa saudara dan saya akan mengalami pertolongannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan saudara dan saya. Tuhan berjanji bahwa ada kemapanan di tengah kesulitan. Segala puji bagi nama Tuhan. Kata mapan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mantap, kedudukannya stabil, tidak goyah, kondisi yang baik. Nah, kok bisa? Mungkin saudara bertanya, kok bisa? Mapan di tengah kesulitan. Kesulitan itu kan tidak baik. Tetapi makna mapan sendiri artinya stabil, mantap, kedudukannya tidak baik. Kok bisa? Mana mungkin? Bapak Ibu, itu mungkin terjadi. Sebab apa? Sebab ini perbuatan ajaib yang hanya datang dari Tuhan saja. Markus 10 ayat 27 bagian B berkata, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa di tengah kesulitan Tuhan bisa memapankan kehidupan orang benar? Mengapa, saudara sekalian? Sebab berkat itu datang dari Tuhan. Amin. Berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh situasi kondisi. Berkat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh penghalang, oleh kesulitan, oleh tekanan, oleh masalah, oleh pergumulan. Berkat Tuhan tidak dibatasi oleh semua itu. Berkat Tuhan itu
datang dari Tuhan sendiri. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sanggup memerintahkan berkat itu datang kepada saudara hari ini. Mungkin nanti sore, mungkin nanti siang, mungkin sejam lagi, atau bahkan beberapa menit lagi. Berkat Tuhan datang atas hidup saudara. Bahkan yakinlah sementara saudara sedang mendengarkan renungan ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang ajaib bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus, dan itu yang dialami oleh Yusuf, seorang tokoh di dalam Alkitab. Yusuf yang dibesarkan sebagai anak piatu. Yusuf ada di lingkungan yang selalu menyulitkan dirinya. Tetapi toh akhirnya kita semua tahu bahwa di ujung kisah sulitnya Yusuf akhirnya mewarisi negeri Mesir sebab Tuhan memberkatinya. Ayat 22, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Saudara sekalian, Kejadian 39 adalah salah satu pasal biografi Yusuf. Biografi Yusuf yang ditulis oleh Tuhan. Dan tahukah saudara, dalam pasal 39, 3 kali di sana dicatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Artinya saudaraku, bahwa berkat itu memang hanya datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan berkat itu turun ke atas kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini Tuhan Immanuel menyertai saudara dan saya. Di tengah-tengah kesulitan, Allah berjanji akan memberkati engkau dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Kita perhatikan yang kedua di dalam ayat 23. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudaraku, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, maka berjalanlah sesuai firman Tuhan. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, maka hiduplah dengan cara hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Berkat Tuhan dikirim hanya ke tempat-tempat yang memiliki kesucian Allah. Saudaraku, kehidupan orang-orang benar, orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan, orang-orang yang mau memerintahkan dirinya, orang-orang yang mau mendisiplinkan dirinya untuk seturut dengan undang-undang kerajaan sorga. Merekalah yang akan mengalami pertolongan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan pada waktunya saat Tuhan bekerja mendatangkan pertolongan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf yang saya sebut di atas, Bapak Ibu, Yusuf seorang yang hidupnya dibuktikan sendiri oleh Tuhan bahwa Yusuf itu lurus hatinya. Padahal jalan hidup Yusuf tidak lurus, berkelok-kelok, banyak kesusahannya, banyak kesulitannya. Yusuf anak piatu, Yusuf dibenci oleh orang serumah, tiap hari diperlakukan tidak adil. Yusuf difitnah karena iri hati. Bahkan akhirnya Yusuf direncanakan untuk dibunuh tanpa alasan. Iblis memakai saudara-saudara Yusuf untuk menyusahkan hidup Yusuf. Bapak ibu saudara sekalian, tapi Yusuf berintegritas. Berintegritas artinya perkataan, pikiran, perbuatan itu sama, selaras satu dengan yang lainnya. Bapak ibu, Yusuf selalu berkata positif, Yusuf berpikir positif, dan Yusuf bertindak positif. Pantang bagi Yusuf untuk berkeluh kesah, pantang bagi Yusuf untuk mengumpat,
pantang bagi Yusuf untuk berkata negatif, mempersalahkan orang lain, apatah lagi mempersalahkan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pantang bagi Yusuf untuk mendendam, pantang bagi Yusuf mengingat-ingat kesalahan orang lain dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Itu pantang bagi Yusuf. Bahkan ketika istri Potifar membujuk Yusuf untuk berzina, Yusuf membangun pagar kesucian. Dia bertindak melawan istri Potifar. Yusuf total menolak dan tidak memberi ruang untuk dosa masuk menguasai kehidupannya. Yusuf membangun pagar kesucian yang kokoh. Bahkan saudaraku, di dalam penjara Yusuf menjadi berkat. Dia melayani di penjara. Bukan saja dia melayani sebagai seorang pelayan yang melayani makan minum kebutuhan orang yang ada di penjara. Tapi tahukah saudara, dalam penjara Yusuf melayani sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara Yusuf bukan saja saudara-saudara Yusuf bukan saja istri Potifar, tetapi yang terutama adalah iblis telah gagal untuk menghancurkan hidup Yusuf. Iblis menebar jerat, tetapi Tuhan menebar mujizat dalam hidup Yusuf. Segala puji bagi nama Tuhan. Yusuf, saudara sekalian, mapan di tengah kesusahan. Saudaraku, engkau dan saya pasti menang, sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di pihak Tuhan, yang hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, mari kita baca dalam ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, kata jatuh dalam terjemahan yang lain disebut sebagai tergelincir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan Yusuf ibarat didorong sampai jatuh, sampai tergelincir. Bahkan Yusuf ada pada titik terendah dalam hidupnya. Dia dibenci, dia difitnah, dia dirampas kebebasan dan hak hidupnya. Dia dipenjarakan tanpa satu kesalahan pun. Apakah kemudian hidup Yusuf hancur? Tidak. Apakah kemudian hidup Yusuf selesai dan hilang? Tidak. Mengapa? Sebab tangan Tuhan menopang kehidupan Yusuf. Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan Tuhan menjanjikan kemapanan. Berkat itu datang dari Tuhan sendiri, dan itu tidak akan pernah gagal. Rancangan Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita membaca Yesaya 41 ayat yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sama-sama kita katakan amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Sebab apa? Firman Allah berkata, Tuhan akan memberkati engkau dan saya, mewarisi negeri. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup saudara dan saya, orang-orang yang berkenan kepadanya. Dan Tuhan akan memegang tangan saudara dan saya, menopang saudara dan saya, sekalipun mungkin iblis dan mungkin berbagai macam hal yang menyulitkan saudara. Mungkin ada di antara saudara sedang dalam situasi tergelincir.
Pekerjaan saudara mungkin, kesehatan saudara mungkin, pendidikan saudara mungkin, pelayanan saudara mungkin, bahkan banyak hal dalam hidup saudara seolah-olah sedang goyah, sedang hancur, sedang jatuh. Tapi ingat, itu tidak akan membawa saudara dan saya kepada kehancuran, sebab tangan Tuhan sendiri menopang hidup saudara dan saya. Ingat, ini mungkin terjadi sebab perbuatan ajaib itu datang dari pihak Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Hiduplah sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi ini, tinggalkan dosa. Buang dosa. Berdoalah agar belenggu dosa dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan mulai pagi ini berdaya guna bagi kerajaan Allah. Saudara, mungkin saudara saya pernah berdosa. Tapi pagi ini bangunlah, bangkitlah, hiduplah dalam terang kebenaran firman Allah. Segala puji bagi nama Tuhan. Tuhan pasti menang. Dan kita ada di pihak Tuhan. Terimalah mujizat. Tuhan akan melakukan itu dalam hidup saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Maju terus bersama dengan Tuhan, Sang Pembuat keajaiban. Mapan di tengah-tengah kesulitan saudara dan saya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami terima pada pagi ini. Firman-Mu ya dan amin. Saat kami jatuh tergelincir seolah-olah, maka ada tangan yang kuat karena Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji hanya bagi Tuhan saja. Engkau akan menyertai kami. Dan kami tidak akan bimbang menjalani kehidupan ini. Engkau akan meneguhkan, menolong kami. Bahkan tangan kanan-Mu sendiri yang menopang, menyertai kami. Terima kasih, hamba berdoa. Kiranya setiap mereka yang sudah mendengar firman pada pagi ini, maka roh mereka kuat di dalam Engkau. Jiwa mereka disegarkan di dalam Engkau. Tubuh mereka ditolong, disembuhkan, dikuatkan di dalam Engkau. Bahkan pekerjaan jemaat-Mu, pendidikan jemaat-Mu, rumah tangga keluarga jemaat-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Seberapa yang sakit, alami jamahan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Kami telah sembuh, kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami mau taat, dengar-dengaran, diatur oleh Tuhan. Karena itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala salah dan dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan, kami percaya Engkau sudah mengampuni kami pada pagi yang baik ini. Kami sudah dibasuh dengan darah-Mu, dibenarkan dengan firman-Mu. Hari ini hari penuh kekuatan, sebab kami hidup bersekutu bersama dengan Tuhan. Berkati gembala yang ada Tuhan, berkati staf gembala, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati diaken, berkati seluruh aktivis pelayan Tuhan, bahkan jemaat dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia, diberkati dalam nama Yesus. Yang terbaik kami terima. Pagi ini yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan Tuhan, yang kekurangan menerima pemeliharaan dengan cara yang ajaib. Pagi ini kami mau kuat di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Jawa Timur, bahkan berkati kota Malang di mana kami tinggal. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, bahkan seluruh para medis yang bekerja. Tuhan memberkati Bapak, lindungi Indonesia, bahkan tempat di mana kami tinggal. Ancaman virus corona dilalukan, dihancurkan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau tabib kami yang ajaib.
Terima kasih, kami akan kembali beraktivitas dan kami percaya Allah Immanuel beserta dengan kami. Kekasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.